bukan anak-anak ini bukan dari pondok asli, Oke. tapi juga tetap sekolah yang negeri, tidak mondok tapi mereka mampu menghafal, Pak. Nah, kemudian itu dari awalnya itu ada satu, Pak. Sebetulnya anak ini baru satu. Kemudian setelah itu bertambah lagi gitu ya, sampai ada belasan, kemudian sekarang puluhan dan sekarang sudah mencapai ratusan sampai 280-an, Pak. Sekarang anak-anak tahfidz yang 2024 ini. Dari Dindik itu mensupport, kita juga terus konfirmasi segala kegiatan ya, termasuk program tahfidz ini. Bahkan Dindik yang mengukuhkan kalau SMP 5 itu brandingnya itu adalah tahfidz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bersama saya Ahmad Lutfi dan kita bertemu di acara Bincang Sekolah. Di acara ini kita akan mengupas soal profil, kemudian prestasi, kemudian juga ciri khas sekolah-sekolah di Provinsi Banten. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ingin mengetahui apa saja prestasi dan apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah di Provinsi Banten, sehingga ini menjadi rujukan bagi masyarakat untuk melihat bahwa sekolah-sekolah di Kota Serang, Provinsi Banten ini ternyata adalah sekolah-sekolah unggulan. Dan bincang sekolah hari ini, kita mendatangi salah satu SMP negeri di Kota Serang, yaitu SMP Negeri 5 Kota Serang. Nah, di sini nanti kita akan membincangkan apa sih ciri khas dari SMP Negeri Kota Serang. Dan untuk mengupas itu semua, kita telah kedatangan yaitu Ibu Ita Cahyawati. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Serang. Ya, Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Bapak. Alhamdulillah Bapak. Kayaknya segar sekali nih Bu ya. Alhamdulillah Bapak juga ya. Iya, Alhamdulillah. Iya Ibu, kita nih Bu pengen ngobrol ya soal SMP 5 Kota Serang Bu ya. Nah, kita tahu bahwa SMP 5 Kota Serang nih Bu, katanya punya ciri khas tersendiri, yaitu tahfidz. Nah, tentu kita bertanya-tanya nih, tahfidz itu kan biasanya identik dengan apa ya? Sekolah madrasah, kemudian di bawah Kementerian Agama. Nah, tiba-tiba ada sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ini kok mengambil tahfidz ciri khasnya. Bisa dijelaskan Bu, kenapa? Iya, betul Bapak. Iya. Tahfidz ini luar biasa ya di SMP 5 ini karena memang sudah menjadi brandingnya SMP 5 gitu ya. Nah, tahfidz ini diawali mengawali ini mungkin mengawali karir saya juga Pak. Gitu. Di tahun 2020 ya. Nah, ini tahfidz itu sudah mulai ada Pak. Tahun 2020. 2020 tahfidz itu mulai ada. Itu dari mulai masih di dalam naungan Rohis Pak. Gitu, masih di dalam naungan Rohis. Kemudian Rohis ini saya ingin kembangkan. Kebetulan saya kan jadi pembina Rohis Pak saat itu. Saya ingin kembangkan Rohis itu, pengembangannya salah satunya adalah adanya eskul tahfidz. Nah, kemudian setelah itu diberikan oleh kepala sekolah ya, oleh kepala sekolah sebelumnya yaitu Bapak Haji Jindar Tamimi, dipersilahkan untuk membuat eskul tahfidz gitu ya. Nah, akhirnya dari situ berkembang Pak gitu ya. Untuk eskul tahfidz ini sampai di tahun 2020 itu juga kami melaksanakan wisuda tahfidz yang pertama gitu di rumah itu di Golagong. Ya, rumah dunia, betul di sana. Nah, setelah itu lanjut di tahun 2022 ya, tahun 2022 itu ada kita ada kelas tahfidz Pak. Nah, ada kelas tahfidz. Nah, kemudian juga itu yang membuat ininya kelas tahfidz itu kami bersama tim ya Pak ya, kami bersama tim. Nah, kemudian di kelas tahfidz itu kebetulan saya untuk membuat programnya. Gitu ya, program untuk kegiatannya. Nah, sampai akhirnya di tahun 2022 ya, itu baru satu kelas tahfidz. 2023 itu ada 2 kelas tahfidz dan 2024 itu ada kelas 3 kelas tahfidz gitu. Nah, jadi itu
angka kelas 7-nya saja gitu. Jumlah keseluruhan itu berarti sekarang sudah 6 kelas tahfidz, Pak. 6 kelas tahfidz. 6 kelas tahfidz. Itu untuk gitu. semua siswa atau bertingkat, Pak, bertahap. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Nah, jadi ini berawal dari keinginan saya melihat anak-anak itu kan sekarang di SMP 5 itu dekat dengan Banten ya, Pak ya? Oke, kawasan Banten lama kawasan ya. Banten. Oke. Yang dulunya itu pusat dari penyebaran agama Islam terbesar gitu ya. Nah, itu diawalinya dari situ juga gitu. Jadi anak-anak di sini juga punya potensi untuk itu sehingga banyak yang menghafal Al-Qur'an dari pondok dan lain sebagainya, ada yang sekolah di sini, kita gali potensinya gitu. Kalau untuk di Kota Serang baru pertama kali ada di sini atau memang sebelumnya Ibu pernah lihat nggak ada seperti Kalau tahfidz itu cenderungnya ada di SMP IT. Oh iya, oke. Iya betul. Dan itu kan swasta ya? Swasta, betul. Nah itu kan program di SMP itu sudah terbiasa Sudah dengan biasa lah, tahfidz. nggak aneh ya? Mohon nggak aneh. Nah kalau di SMP negeri ya. ini baru di SMP 5 Kota Serang. Sekota Serang baru ini Bu ya? Sekota Serang betul. Mohon. Iya, iya. Dan sudah mengadakan wisuda tahfidz dari 2020 itu gitu. Setiap wisuda itu diikuti berapa siswa Bu? Dari setiap wisuda itu kalau yang terbanyak ya, yang terbanyak itu dari awalnya kan mungkin bertahap ya Pak ya, bertahap dari tahun 2020, kemudian karena kita ini bukan bukan anak-anak ini bukan dari pondok asli, tapi juga tetap sekolah yang negeri, tidak mondok tapi mereka mampu menghafal Pak. Itu yang harus kita evaluasi, yang harus kita apresiasi maksudnya, yang harus kita apresiasi. Nah kemudian itu dari awalnya itu ada satu Pak. Sebetulnya anak ini baru satu. Kemudian setelah itu bertambah lagi gitu ya, sampai ada belasan, kemudian sekarang puluhan dan sekarang sudah mencapai ratusan sampai 280-an Pak. Sekarang anak-anak tahfidz yang 2024 ini. Dan respon orang tua sendiri gimana Bu? Saat Ibu mencanangkan oke lah SMP 5 Kota Serang ini menjadi sekolah tahfidz di Kota Serang. Sangat support Pak. Sangat support sekali, sehingga saya juga bersemangat ya untuk terus mengembangkan program tahfidz ini. Kemudian saya akhirnya berkolaborasi dengan beberapa mitra, salah satunya CV Fataniyah Pak. Nah CV Fataniyah itu ternyata mensupport SMP 5 anak tahfidz yang mempunyai hafalan 3 juz itu akan diberikan hewan kurban. Nah alhamdulillah CV Fataniyah itu sebetulnya kemarin sudah menyediakan itu 3 hewan kurban Pak, dan sudah diberikan kepada siswanya gitu untuk tahun ini. Untuk motivasi siswa untuk juga motivasi siswa gitu. Nah kalau untuk siswa sendiri Bu, saat dicanangkan itu respon mereka juga gimana? Ada yang misalnya ya kok berat atau gimana tuh? Kendala mungkin ada ya Pak ya, kendala mungkin ada. Tapi bagaimana kita memotivasi siswa gitu ya untuk bisa terus menghafal, untuk bisa terus memurojaah untuk hafalannya itu gitu. Nah, itu yang terus kita lakukan. Karena kita juga mempunyai tim Pak. Gitu iya. Tim tahfidz ini ya. Khusus gitu. Sehingga anak itu terbimbing dengan pembimbingnya masing-masing gitu. Nah, ya kalau yang mencetuskan oke lah tadi dari Rohis itu kan sekedar ekskul saja Bu ya di Rohis. Nah kok tiba-tiba punya keinginan kuat untuk membuat program menjadi Ciraos itu apa Bu? Maksud saya apa sih sehingga dari hati itu apa yang kalau kita ngelihat anak-anak ya Pak ya, tercetusnya itu karena memang anak-anak ini bukan anak-anak pondok Pak, tapi mereka mampu punya semangat dan punya keinginan kuat sehingga mereka itu mampu untuk menghafal 1 juz, 2 juz, bahkan 3 juz gitu. Kalau misalkan anak-anak ini seharusnya anak-anak ini kalau misalkan ini dari pondok kemudian mereka terus betul. Tapi ini bukan anak pondok, dari pondok Pak. Ya, bukan. Tapi menguasai itu. Tapi menguasai itu dan mau untuk terus menghafal itu gitu. Nah itu yang memotivasi saya terus untuk mengembangkan tahfidz ini gitu, program tahfidz ini. Karena ini anak-anak punya potensi itu, maka kita mengembangkan itu Bu ya. Mohon betul. Bu, kalau untuk metodenya sendiri gimana Bu?
tahfidz di sini, Bu? Iya, kalau untuk metode itu anak-anak itu kan kegiatannya setelah pulang sekolah ya. Oh, Nah, setelah pulang jadi sekolah. masuknya masih ke dalam eskul. Oh, masuk eskul. Iya, masuknya ke dalam eskul. Kemudian anak pembelajaran di dalam metode itu ada salah satunya sekarang menggunakan metode UMI, Pak. Gitu. Dengan ada murojaah, kemudian simaan, ya, kemudian juga tahsinnya, kemudian juga pengulangannya, gitu ya, tikrornya, setorannya, gitu ya. Nah, jadi itu menggunakan kegiatannya, metode yang kita gunakan seperti itu. Gitu. Setelah pulang sekolah setiap hari atau di hari-hari tertentu? Di hari tertentu, Pak. Jadi ada kegiatan, terutama itu di di hari Jumat, ya, itu keseluruhan, Pak. Gitu, anak-anak keseluruhan dikumpulkan, betul. Siswa? Keseluruhan siswa kelas tahfidz, gitu, kelas tahfidz saja. Jadi di situ anak-anak diberikan bimbingannya, gitu. Ini wajib juga bagi siswa, wajib? Tidak, Pak. Oke. Gitu. Jadi karena banyak hanya pilihan eskul saja. banyak. Betul, mohon gitu. Tapi yang ingin kita kembangkan ini ya, tahfidz ini ya, sehingga menjadi ciri khas SMP 5. Ya, Bu, kalau untuk tenaga pengajar sendiri apa mendatangkan dari pihak luar atau khusus nih dari SMP 5? Nah, alhamdulillahnya Pak, kita juga bermitra dengan rumah prestasi. Iya, dengan rumah prestasi, sehingga kegiatan di tahfidz itu kan ada beberapa kegiatan, Pak. Jadi ada juga kegiatan mabit. Malam mabit tahfidz. itu Mohon. Nah, di kegiatan mabit ini kita juga diapresiasi, Pak, oleh warga yang memberikan rumahnya untuk kegiatan tahfidz ini. Gitu. Ada 2 rumah yang disediakan oleh warga. Salah satunya dari pengawas PAI, Pak, yang mengapresiasi, betul, mengapresiasi, silahkan dihibahkan rumah ini untuk kegiatan tahfidz SMP 5. Nah, jadi kita itu sudah punya, Pak, tempat untuk kegiatan mabit. Jadi salah satunya karena 2 ya, untuk putra dan putri, gitu. Nah, jadi itu yang yang kita laksanakan ya, Pak, ya, untuk kegiatan mabit tersebut, gitu. Nah, jadi selain itu juga per semesternya kita ada bawa anak keluar untuk kegiatan mabitnya. Ya, dari pembimbingnya salah satunya adalah dari rumah prestasi, gitu. Karena rumah prestasi juga berkecimpung di kegiatan tahfidz, gitu. Kalau mabit itu berapa malam, Bu? Mereka semalam, Pak. Oh, diinapkan ya? Diinapkan, betul. Diinapkan. Jadi tujuannya adalah untuk akselerasi lah, gitu ya, anak-anak. Di dalam 1 malam itu ada target khusus, gitu ya, yang diberikan sehingga untuk percepatan hafalannya. Gitu. Ya, di mabit itu, Bu, ya. Jadi anak-anak itu tetap didisiplinkan mungkin, Bu, ya, menghafal, kemudian akrab dengan teman-temannya. Nah, yang Ibu lihat dari interaksi siswa terasa apa ya? Happy atau apa atau gimana, Bu? Betul, Pak. Jadi dengan teman pun karena memang di dalam kegiatan tahfidz itu sendiri, gitu ya, sebetulnya ada tutor sebaya, Pak. Gitu, ada tutor sebaya juga. Nah, sehingga kita juga untuk kegiatan mabit itu untuk saling memurojaah satu dengan yang lainnya, gitu. Melihat hafalan teman, kemudian sambil ngecek juga dengan teman itu juga dilakukan gitu antar teman sebayanya, gitu. Jadi senang sekali anak-anak itu kalau misalkan mabit gitu, kegiatan mabit. Dan orang tua juga pasti senang, Bu, ya? Senang, Pak. Kalau targetnya apa, Bu, dari tahfidz ini? Mengapa di sini? Mereka setelah lulus apa hafal berapa juz atau oh iya, betul. Nah, kita itu awalnya mencapai 5 juz, Pak. Setelah lulus dari SMP 5. Nah, kemudian ada pembaharuan ya, Pak, ya, karena kita sudah kerjasama dengan CV Fatania, gitu kan ya, yang memberikan apresiasi. Kita di 3 juz saja sudah cukup, katanya. Iya, baiklah kalau begitu ya. Jadi kita anak juga yang lebih dari 3 juz
alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali gitu. Tapi dimaksimalkan ya 3 juz itu gitu. Bagi setiap siswa yang akan lulus Bu ya. Mohon gitu. Kalau wisuda itu mohon. Kalau wisuda itu di akhir Pak, per tingkat. Oh, per tingkat. Iya, per tingkat. Jadi setelah kelas 9 baru kita wisuda Pak. Setelah? Kelas 9. Ya di kelas 9-nya. Setelah kelas 9 itu kelas 3 ya? Iya, kelas 3, ya. Jadi pas mau kelulusan, anak itu wisuda juga, gitu. Wisuda itu berarti per tingkat setiap ya? Kelas 9. Oh, setiap kelas 9. Setiap kali kelas 9 mau lulus ya, mereka juga di wisuda. Gitu. Wisudanya di sekolah atau ngambil di luar Bu? Sementara sudah berapa kali kita melaksanakan di sini dan juga diapresiasi oleh Pak dari Pemkot dan juga Dindik semuanya ya mengapresiasi gitu. Dan terakhir ini kita di luar juga ada. Ada gitu. ya. Bu, pertama kali ya ingin kita mengembangkan Eskul Tahfiz ini. Apakah kita berkoordinasi dengan Dindik? Karena ini kan sekolah SMP ya, Betul. yang saya kira sesuatu yang luar biasa ini, mengedepankan tahfiz. Koordinasi dengan Dindik, kemudian apakah ada tanggapan juga yang dari Dindik saat itu ya, saat di awal? Iya, saat di awal itu alhamdulillah Pak, responnya sangat baik ketika mau diadakan program tahfidz ini. Dari Dindik itu mensupport, kita juga terus konfirmasi segala kegiatan ya, termasuk program tahfidz ini gitu. Dan alhamdulillah dari Dindik juga mengapresiasi untuk mengukuhkan, bahkan Dindik yang mengukuhkan kalau SMP 5 itu brandingnya itu adalah tahfidz gitu. Oh, itu sekarang menjadi branding kita tuh Bu ya? Jadi branding SMP 5. Dan juga sertifikat Pak disupport oleh Dindik, sehingga sertifikat anak-anak yang sudah lulus di wisuda itu langsung ditandatangani oleh Bapak Kadis langsung. Setiap gitu. siswa yang mengikuti tahfidz dan sudah lulus, nah itu yang mengapresiasi Bapak Kadis langsung dengan itu bisa menjadi bekal bagi siswa Bu ya, saat dia misalnya mau masuk tingkat SMA. Iya betul. Dari jalur apa itu Bu? Jalur prestasi Pak. Oh, jalur maksudnya, prestasi. Iya betul. Jalur prestasi ada juga khusus tahfidz gitu. Iya, itu lagi dicari kan sekarang ya. Iya betul. Nah jadi seperti itu Pak. Gitu. Alhamdulillah kami disupport oleh banyak luar biasa ya gitu. Dari warga sekitar, dari ini orang tua siswa, kemudian dari Dindik dan dari Pemkot, alhamdulillah semuanya support. Gitu. Kalau ngomong soal PMB Bu, soal penerimaan siswa baru, berarti siswa baru banyak dong ya siswa yang ingin, karena kan ini brandnya tahfiz. Jadi orang tua, wah ini saya sekolah negeri tapi seperti pesantren karena sudah tahfiz. Berarti minat orang di sini mendaftarkan di sini tetap naik atau? Ya justru itu Pak. Jadi kita tuh tidak mengira ternyata anak-anak yang dari ada yang dari SMP IT, SD IT gitu ya, masuk ke kita gitu kan ya. Dari ya sekolah ini ya, istilahnya sekolah yang yang keagamaan gitu ya. Itu juga pengen masuk ke kita gitu. Nah, ya berkah lah untuk SMP 5 gitu. Per kelas kita menerima berapa siswa Bu? Per tahun maksud saya. Per tahun itu kita berapa siswa? Kalau per tahun itu kalau untuk ininya ya Pak ya, kalau untuk kelas tahfiz sendiri itu mungkin di satu kelas kan per kelas aja gitu. Oh gitu ya. Itu berapa orang Bu? Ada kalau misalkan sekitar sekarang mungkin di jumlah keseluruhan saja mungkin ya Pak ya. Tadi itu sekitar 280 orang. Mohon gitu. Dari semua tingkatan. Jadi luar dari biasa, kelas 7, 8 dan 9 gitu. Sangat luar biasa Bu itu ya. Iya. Bu, kira-kira ke depannya Bu, apa yang Ibu ingin harapkan dari anak-anak siswa-siswa SMP 5 setelah mereka lulus dan mereka sudah punya hafalan beberapa juz. Tapi Ibu sebelum jawab, kita break dulu karena adik kalian mau lewat. Ya. Ya, Sobat Kabar Banten, kita kembali di acara Bincang Sekolah bersama Kepala Sekolah SMP 5 Kota Serang, Ibu Ita Cahyawati. Ya, Ibu Ita, apa Bu harapan Ibu terhadap siswa yang setelah lulus dari sini, kemudian mereka punya bekal, tadi sertifikat tahfiz Quran? Ya,
Yang pastinya Pak, kita membekali ya, membekali anak-anak ini salah satunya dengan sertifikat bisa melanjutkan sekolah, ya, bisa ada tiket lah ya dari sini gitu untuk bisa melanjutkan melalui jalur prestasi yaitu jalur tahfidz gitu ke SMA-nya. Nah selain itu juga harapan saya adalah anak ini bisa mengamalkannya di masyarakat, gitu. Karena memang untuk kegiatan tahfidz ini sendiri ya. Di masyarakat itu memang sangat-sangat diperlukan. Ya kita tahu kalau misalkan anak-anak sudah di sini pun anak-anak itu sudah diberikan amanah misalkan salah satunya untuk menjadi imam, untuk betul, menjadi yang adzan dan lain sebagainya gitu sudah diberdayakan di sini di sekolahnya sehingga nanti di masyarakat anak-anak itu sudah sudah terbiasa tidak gitu. Canggung lagi, tidak Bu, ya? canggung lagi mohon dan sudah siap pakai lah Pak gitu. Luar biasa. Dalam bidang keagamaan ya Pak ya mohon gitu. Bu, kalau Ibu misalnya gini, terinspirasi oleh tokoh siapa Bu sehingga itu tadi mencetuskan ini? Pernah misalnya atau melihat sekolah lain di luar Serang, kok saya ingin nanti saat menjadi kepala sekolah kok saya ingin seperti ini sekolah saya. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Ya, kalau untuk inspirasi itu saya melihatnya inspirasi saya itu dari anak itu sendiri Pak. Oh langsung, oke. Langsung anak gitu ya. Saya terinspirasi dari anak itu sendiri dengan motivasi yang kuat. Dengan keinginannya gitu ya. Jadi dengan potensinya, saya terinspirasi dengan itu Pak. Jadi anak sendiri. Kemudian saya ingin mengembangkan potensi itu. Ternyata ketika saya gali, ternyata anak-anak itu juga banyak yang punya potensi untuk bisa mengikuti kegiatan tahfidz ini gitu. Akhirnya sampai itu dibentuklah ya tadi untuk kegiatan program tahfidz itu. Gitu. Dan itu dilakukan sebelum Ibu menjadi kepala sekolah Bu ya? Betul. Jadi Ibu kepala sekolah tahun 2023 Pak masih sudah berjalan 1 tahun lebih ya mohon. Dan ini menjadi program unggulan Ibu ya? Dan alhamdulillah Pak, saya itu ketika diamanatkan menjadi kepala sekolah, saya diberikan selamat sama Pak Kadis itu, ini karena tahfidz gitu. Alhamdulillah. Karena memang Pak, saya itu untuk ke kepala sekolah itu, saya juga diawali dari calon guru penggerak Pak CGP. Saya mengikuti diklat CGP, kemudian di angkatan 6 merupakan CGP yang pertama ya di Kota Serang. Nah kemudian saat itu juga salah satunya memang SIM untuk salah satunya menjadi kepala sekolah atau pengawas di CGP itu. Nah saya juga di dalam kegiatan diklat CGP itu saya membawa program tahfidz. Sudah dari itu ya, dari awal. Mohon jantan di program tahfidz itu saya bawa tuh untuk kegiatan di CGP itu. Nah sampai akhirnya ketika sudah selesai kegiatan CGP, nah itu diberikan apresiasi oleh Pemkot dan juga oleh Dindik untuk silahkan yang sudah selesai CGP ini akan diangkat menjadi kepala sekolah gitu. Dan alhamdulillah ya Pak gitu ya berkat doa dari semuanya gitu saya bisa ada di SMP 5 Kota Serang sekarang ini gitu. Dengan membawa cinta di sejak awal CGP itu CGP ya. tadi dan juga program tahfidz gitu. Berarti Ibu memang dari keluarga ini buat Ibu ya? Maksud saya sudah berhubungan erat dengan keagamaan ya? Keagamaan, alhamdulillah Pak, orang tua saya memang mendidik untuk ya didasari dengan keagamaan ya seperti umumnya yang lain gitu. Oke, Bu, saya singgung kembali soal tenaga pengajar. Tadi selain dari guru-guru, kemudian dari pihak luar, ada lagi nggak yang berjasa untuk mengembangkan? Nah, ini Pak, jadi SMP 5 juga istilahnya apa ya? Bersambut ya, gayung bersambut. Nah, gayung bersambut. Ketika ada program tahfidz, kemudian kita ini SMP 5 ada guru P3K yang masuk ke SMP 5. Yang masuk ke SMP 5. Tahun berapa Bu? Tahun 2022 Pak. Tahun 2022 dan 2023. Nah, itu di tahun 2023 itu yang terbanyak itu yang datang ke sini itu
dari SMP IT dan SDIT. Nah, sehingga yang tadinya kami untuk membimbing anak-anak tahfidz ini ya di dalam kelasnya itu hanya guru-guru PAI saja gitu ya. Nah, akhirnya si pembimbing ini dari P3K yang berlatar belakang mapelnya berbeda, tapi kita jadinya lintas mapel, Pak. Gitu. Jadi yang membimbing anak-anak tahfidz ini guru-guru yang lintas mapel gitu. Yang terbantu juga dari support Terbantu dari juga P3. betul, mohon. Karena kalau di SDIT dan SMP itu kan sudah ini ya, sudah programnya gitu di sana gitu. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan berkembang sampai saat ini. Gitu. Jadi semuanya berapa orang, Bu? Untuk tenaga pembimbing ditambah P3K? Itu sampai sekarang 12 orang, Pak. 12 orang. 12 orang, iya betul gitu. Itu yang tim dibentuk tim tahfidz gitu. Itu laki-laki sama perempuan? Karena memang tahfidz itu ada dipisah ya, Pak ya, antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita ada pembimbing laki-laki dan ada pembimbing perempuannya. Oh, gitu. Jadi masing-masing ya, masing-masing. Kalau yang laki-laki, gitu. yang itu perempuan. Bu, kalau dalam pembelajaran tahfidz ya, tadi buat anak-anak itu, kendala yang dihadapi oleh para pembimbing apa, Bu? Kendala utamanya? Sempat nggak mereka pernah cerita ini apa-apa sehingga ini kita ada cari solusi itu? Iya. Kendalanya mungkin Pak mood anak naik turun. Maklum anak-anak, Bu ya. Iya. Kadang kalau lagi semangat setorannya semangat gitu ya. Tapi kalau lagi nggak semangat dia itu mana setorannya gitu kan ya. Harus dimotivasi lagi. Itu mungkin kendala yang paling itu di siswa ketika lagi moodnya berkurang untuk ini ya, untuk hafalannya itu tuh Pak. Dan gitu. peran pembimbing di situ sangat ini, Bu ya, sangat diperlukan. Penting sekali iya gitu. Jadi anak-anak itu termotivasi terus gitu dengan adanya pembimbing itu. Bu, selain eskul tahfidz, apalagi yang menjadi apa ya ciri khas di sekolah ini sehingga ini sekolah ini menjadi sekolah yang betul-betul jadi buruan orang tua? Kalau di kita brandingnya sekolah tahfidz ya Pak ya. Betul. Tapi kita juga punya beberapa eskul lain gitu ya. Paskibra PMR, kemudian juga Rohis ya, yaitu Marawis isinya, kemudian ada KIR, kemudian PIKR, ya, kemudian juga olahraga Pak, ada futsalnya, ada voli gitu kan, ada atletik, kita masukkan semua Pak, karena memang untuk tujuannya kita sekolah ini untuk menggali potensi anak semua dalam anak berbagai tidak hanya Quran ya, tapi tidak hanya Quran tapi hobi-hobi yang lain gitu, karena memang anak tahfidz itu juga Pak dipersilahkan untuk mengikuti eskul yang lain. Oh boleh ya? Boleh Pak. Saya kira dia khusus tahfidz tidak boleh ngikut. Oh. Boleh Pak, gitu. Dan eskul yang lain juga boleh juga masuk eskul tahfidz? Kalau itu tidak. Oh tidak? Tidak. Okay. Karena memang kalau untuk tahfidz itu, anak tahfidz itu berbeda Pak. Secara akademik, mereka lebih cepat untuk menangkap ya, gitu. Materi. Kemudian juga ketika di luar, mereka juga akan dengan cepat untuk bisa kegiatan beradaptasinya. Dan juga yang pastinya anak-anak ini amanah Pak, gitu. Nah jadi kalau untuk anak tahfidz biar nggak bosan juga, gitu ya. Jadi bisa kami berikan kebebasan silakan untuk ikut eskul lain yang lain. Ya supaya gitu. Tidak jenuh juga Bu ya. Mohon gitu. Iya gitu. Kadang anak juga kan ada ininya Pak ya. Harus ada ini interaksi yang lain gitu. Ibu ini di belakang Ibu banyak piala nih Bu. Oh betul Pak. Alhamdulillah ini. Ini prestasi apa saja Bu yang pernah diukir di SMP 5? Aduh banyak sekali ya Pak ya. Luar biasa. Jadi semua dari setiap eskul yang di SMP 5 ini sudah menorehkan piala-piala yang luar biasa ini gitu untuk SMP 5 anak-anak ini. Dari semua eskul Pak ada di sini gitu. Iya. Sudah masuk di etalase ini ya betul. Bu, kalau untuk tahfidz tadi Bu, kira-kira kan kita sering ada lomba-lomba tingkat PMD itu misalnya ada MTQ ya. Oh iya. Sempat nggak siswa kita menjadi salah satu
apa sih, kontingen atau kafilah kontingen. mewakili Nah, kecamatan? betul Bapak. Itu kita itu biasanya ada wadahnya itu pentas PAI ya Pak ya. Oke. Nah pentas PAI itu ada wadahnya, salah satunya adalah untuk lomba tahfidz. Nah selain MTQ, kaligrafi juga di situ ada. Nah di tahfidz itu di tahun 2020 kita itu sudah mendapatkan juara 1 tingkat kota. Kemudian juga mewakili provinsi, tapi di provinsi memang kita belum juaranya ada di hati. Gitu Mbak. Mohon. Oh jadi ini ya, sering ikut-ikut lomba karena iya karena ini sekolah tahfidz, betul ya. Oke Ibu, terima kasih Bu Ita. Dan terakhir Ibu, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada siswa, kepada orang tua, kepada pemerintah Kota Serang, sehingga branding kita sebagai sekolah tahfidz ini betul-betul berkembang maju, sehingga SMP ini betul-betul melahirkan generasi emas ke depannya, Bu. Iya. Baik, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih ya untuk semua pihak yang sudah mensupport SMP 5, entah itu dari Pemkot, dari Dindik yang selama ini terus memberikan apresiasi kepada SMP 5 khususnya untuk program tahfidz, dan juga harapan saya untuk anak-anak tahfidz itu sendiri adalah jadilah bermanfaat untuk masyarakat dengan ilmu yang sudah didapatkan, kemudian juga untuk guru-guru pembimbing tetap semangat untuk melaksanakan program tahfidz di SMP 5 ini. Kita semua harus bisa berkolaborasi untuk mendapatkan dan mewujudkan anak-anak yang soleh-soleha dan menjadi generasi Qur'ani ya yang di masyarakat gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih nih kepada Kabar Banten nih yang sudah memberikan tempat ya untuk bisa di program tahfidz ini untuk bisa mempublikasikan gitu ya, memberitahukan kepada masyarakat bahwa SMP 5 Kota Serang ini dengan program tahfidznya bisa lebih menggali potensi lagi untuk anak-anak ini. Ya. Gitu. Ya, Sobat Kabar Banten, itulah bincang kami bersama Ibu Ita Cahyawati, Kepala SMP 5 Kota Serang. Dan dari diskusi singkat tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua anak, semua siswa memiliki potensi apapun, termasuk potensi di bidang tahfidz. Dan potensi ini kemudian dilihat dengan sangat cermat, dilihat dengan sangat jeli oleh Ibu Ita sebagai kepala sekolah, sehingga dikembangkan, dan lama-kelamaan program ini menjadi program yang sangat luar biasa. Bayangkan, ada ratusan siswa tahfidz Al-Quran yang akan dibentuk dari SMP Negeri 5 Kota Serang. Dan kita berharap mereka menjadi generasi Qur'ani seperti harapan Ibu Ita. Dan kita tunggu sekolah-sekolah di SMP, sekolah-sekolah di Kota Serang untuk melahirkan hal yang serupa. Dan saya Ahmad Lutfi mohon undur diri, dan kita kembali di acara berikutnya dengan program yang sama, dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak.